Oke guys, kembali lagi di channel Absurd Mini. Nah, channel Anda Hitam akan membahas mengenai sejarah dari game fenomenal abad ini yang mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan para pemain game Battle Royale. Yap, betul sekali, game tersebut adalah PUBG Mobile. Oh, salah, maksud admin Free Fire. Oke, nggak usah lama-lama lagi dan nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita bahas gamenya. Oh ya, info aja, video ini mungkin akan terasa cukup singkat karena minimnya informasi yang bisa admin temuin. Tapi akan admin usahain biar kalian nggak bosen. Kalau tetap bosen ya udah nggak usah ditonton. Free Fire merupakan game hasil terbitan Garena yang diluncurkan pada tahun 2017 lalu melalui perangkat smartphone. Free Fire sendiri mengusung tema game Battle Royale pada umumnya. Para pemain turun dari pesawat, mendarat di pulau-pulau terpencil, cari senjata, bunuh-bunuhan deh sampai tersisa satu. Tapi bedanya jumlah pemain dalam satu game Free Fire hanyalah berjumlah 50 pemain. Sampai saat ini, Free Fire masih merupakan game yang paling banyak dimainkan oleh masyarakat kelas 62. Berdasarkan catatan Google, sudah tercatat setidaknya 500 juta lebih pemain yang mengunduh, mulai dari bocil-bocil sampai emak-emak. Oke, sekarang kita beralih ke penerbit dari game Free Fire itu sendiri, yaitu Garena. Garena merupakan perusahaan layanan digital asal Singapura yang bergerak dalam industri game, yang berdiri sejak 2009 silam. Pada awalnya Garena tidaklah legit seperti sekarang. Produk pertamanya hanyalah sebuah platform game biasa yang ketenakannya kala itu masih kalah saing dengan produk game online sejenisnya, seperti Game School ataupun Lito untuk pasaran Indonesia. Ya, bagi kalian kaum penghuni warnet, taulah. Nah, game Free Fire ini dikembangin oleh perusahaan developer game bernama 111 Studio, yang berdasarkan info yang admin temuin sekarang namanya bukan lagi 111 Studio, melainkan menjadi HC Studio, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa gaulnya bisa disebut aja HC Studio. Di sini admin nyebutnya 111 Studio aja ya, biar enak aja didengar. Nah, usut punya usut, ternyata 111 Studio bukan hanya sebagai pengembang dari game Free Fire itu sendiri, melainkan juga sempat menjadi penerbit pertamanya. Namun karena dirasa saat itu kurang dalam menarik perhatian masyarakat, barulah tak selang lama kemudian Garena mulai mengambil alih hak penerbit Free Fire, sekaligus menjadikan Garena sebagai penerbit kedua dari game Free Fire. Di sini ternyata admin nemuin dua informasi yang berbeda. Informasi pertama menyebutkan bahwa Garena bukan penerbit atau satu-satunya penerbit dari game Free Fire itu sendiri, seperti yang udah admin jelasin barusan. Informasi kedua, kalau game Free Fire ini sebenarnya game yang diciptain sama 111 Studio di bawah suruhan Garena. Alias 111 Studio ini emang udah kerjasama sama Garena buat nyiptain nih game. Mungkin bagi kalian yang udah tahu bisa tinggalin komen di bawah. Kesuksesan Free Fire sebagai game terlaris di Google Play Store terbukti ketika tahun 2019 lalu game Free Fire berhasil mendapatkan penghargaan dari Google Play Store sebagai game populer voting terbaik. Bahkan 2019 lalu, kepopuleran Free Fire telah mengalahkan rivalnya sampai saat ini, yaitu PUBG Mobile. Gak sampai di situ aja, bahkan turnamen e-sportnya sendiri dihadiri sampai jutaan penonton, yang mana hal tersebut mengalahkan PUBG Mobile yang hanya dihadiri oleh ratusan ribu penonton. Wow, tak disangka bukan? Admin aja awalnya juga nggak nyangka. Free Fire ini dikatakan pintar dalam menggait atau menarik perhatian masyarakat alias target pasarannya. Berdasarkan data yang admin temuin, pemain dari Free Fire itu sendiri berasal dari Asia, khususnya Asia Tenggara. Tapi tidak sedikit juga di daerah Amerika Latin seperti Brasil. Nah, kenapa bisa kayak gitu terjadi? Kalian pasti bertanya-tanya, bingung, bahkan pusing mikirinnya. Jadi Free Fire merupakan salah satu game Battle Royale yang dapat dimainkan pada ponsel dengan spesifikasi menengah ataupun rendah sekalipun, alias merakyat lah pokoknya. Tapi tentunya tidak lupa dengan kualitas grafik yang baik pula. Tidak seperti pesaing-pesaing lainnya, seperti PUBG Mobile ataupun COD, yang mana rata-rata penggunanya hanya dapat dimainkan di ponsel kelas menengah ke atas, itu pun pas-pasan. Hal tersebut lebih jelasnya diungkapkan oleh sahabat internet kita yang menyebutkan bahwa Free Fire setidaknya membutuhkan penyimpanan sebesar 500 MB
dengan minimal RAM sebesar 2 GB. Bukan hanya itu, konsumsi baterai yang dihabiskan untuk bermain game Free Fire tidak seboros game-game di kelasnya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau lama-lama main. Yang paling demennya lagi, item-item yang dijual dalam game masih dikatakan harga sahabat alias cocok buat kantong kalian lah pokoknya. Cocok juga nih buat kalian-kalian yang biasanya bingung makan apa akhir bulan akhirnya makan Indomie karena isi dompetnya sekarang. Oke. Jadi intinya Garena tahu betul pasaran Asia itu gimana. Tidak seperti di Amerika sana yang rata-rata penggunaan spesifikasi smartphone-nya berbeda dengan negara-negara di Asia. Nah jujur aja admin pertama kali dengar soal game Free Fire ini, admin kirain Free Fire itu versi mobilnya Crossfire. Ternyata bukan. Dari penerbit sampai pengembangnya aja udah beda. Kalau Free Fire dari 111.studio, kalau Crossfire sendiri dari Smilegate Studio. Nah, tapi ternyata Crossfire sendiri nih punya versi mobilenya juga yang mengambil konsep serupa yaitu Battle Royale yang judulnya bernama Crossfire Legend yang dikembangin sama Tencent Game, perusahaan yang sama dengan pengembang game PUBG Mobile. BTW Tencent Game ini rakus amat ya, udah punya PUBG Mobile masih buat lagi Crossfire Legend. Tapi ini mungkin cara Tencent Game buat jangkau pasar lebih luas. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari admin Lada kita. Mungkin di video-video selanjutnya admin akan buatin reaction pertama admin bermain Free Fire. Soalnya jujur aja admin udah lama nggak main. Kalau yang setuju bisa komen di bawah ya. Pesan dari admin, karena pada dasarnya admin juga manusia seperti kalian yang penuh dengan dosa-dosa yang tidak disengaja maupun disengaja. Kalau ada kurang-kurang bisa kalian tambahin di komen, atau bagi yang mau request untuk bahas apa lagi selanjutnya bisa komen di bawah ya. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. And see you.